Bapak Haji Solihin SPDI FE. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMP Negeri 2 Kaliungu, serta anak-anakku putra putri SMP Negeri 4 yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan pada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita masih diberikan iman dan kesehatan dan dapat hadir pada acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema Sholat lima waktu pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari ini. Perkenalkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Akbar Faisal, yang ketiga sambutan kepala SMP Negeri 2 Kaliungu, yang keempat tausiah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW oleh Bapak Kiai Haji Solihin SPDI beserta doa, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Akbar Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل
أتخذ من دوني وكيلا ذرية من حملنا معه إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا صدق الله العظيم. Terima kasih atas waktunya acara saya acara yang berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kalimantan pada Bapak Agus Suwanto SPD ED. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati yang kasih Solihin MPD, yang saya hormati juga teman-teman guru dalam SMP Negeri 2 Kalimantan, yang saya cintai, saya banggakan calon orang-orang soleh di masa yang akan datang, calon orang-orang soleh di masa yang akan datang. Kalau sekarang kan baru anak soleh,
datang menjadi orang soleh. Yang pertama, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, anak-anakku semuanya, hari ini kita memperingati apa? Memperingati apa? Lalu kita memperingati apa anak-anak? Anak-anak semuanya dengan kegiatan peringatan hari Isra Mi'raj ini, harapannya kita menjadi lebih mengenal apa itu Isra Mi'raj, siapa Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita rindukan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Semoga salam kesejahteraan dan semua kebaikan selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad beserta seluruh keluarganya, hadirin pulang dan melebar menjauh kepada kita semuanya. Anak-anakku semuanya, dengan kegiatan ini harapannya sekali lagi kita lebih bisa mencintai Nabi kita bisa mencintai ajaran-ajaran beliau yang sudah mencerahkan kita semuanya. Kalau tidak ada beliau, tidak ada Nabi Muhammad, maka kita tidak akan pernah menjadi sekarang ini. Kalian yang putri tidak akan pernah berpakaian seperti ini, tidak akan pernah menjadi sesuatu ini. Kita semuanya mungkin menjadi orang-orang yang masih barbar seperti itu. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan, kita dekatkan diri kita, hati kita kepada ajaran-ajaran beliau. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, nanti kita nikmati bersama-sama, agar apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Solemin MPD nanti bisa menjadi penerang bagi hati kita. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Selamat mengikuti. Semoga Allah memudahkan kita semuanya. Semoga Allah mencerahkan hati kita masing-masing. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya agar kita menjadi lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW dan lebih dekat kepada Sang Pencipta. Saya kira itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus atas sambutan yang telah disampaikan. Acara berikutnya Tausiah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tentang tema sholat 5 waktu yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Solimin SPD MPD. Serta doa kepada Bapak Haji Solimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis qudsi ada sebuah kalimat, innallaha witrun wa yuhibbul witra. Allah itu maha tunggal. Allah itu suka sesuatu yang ganjil. Karena salahnya benar, kita ganjili satu lagi,
Semoga dengan satu salam ini membukakan pintu rahmat di pagi hari ini untuk kita semuanya. Amin Allahumma. Sing jawab buanter pacar ayu, sing jawab lirik aku ora ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab banter ki pacar ayu. Lah kok sing banter malah jawabane sing kene iki piye? Dan kan sing banter kan kene betul nih. Ya. Yang kami hormati dan kami muliakan Kepala SMB Negeri 2 Kalinguru, beliau senior kami Bapak Kuswan PDMBD. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, segenap guru karyawan SMP Negeri 2 Kalinguru, walhasil anak-anakku semuanya, kelas 7, 8, 9, calon-calon generasi ahli surga, calon-calon generasi Indonesia emas, calon-calon orang tua yang akan memberikan barokah untuk keturunan. Amin Allahumma. Baik anak-anak semuanya, sehat semuanya? Yang sebelah sana sehat? Sudah sarapan? Banyak burung juga terbanteran. Ada snack dan makan ringan bagaimana ya? Jangan khawatir, sudah disiapkan soto gratis. Betul? Hari Jumat itu ada soto gratis. Makannya di belakang gedung Candi Lawang Sewu. Gratis. Iya. Moga kalau habis ini langsung ke sana, tak jamin murah mandi. Yang penting kalau kepala sekolah, saya kesini saja karena dalam ilmu pendidikan kita harus komunikasi datanya lebih dekat dengan anak-anak semuanya. Alhamdulillah sehat ya. Cirinya orang sehat gampang dilihat. Pengen tahu cirinya apa? Iya, mudah diajak tertawa. Belum nas belum. Jadi kalau ada orang diajak tertawa, diajak tersenyum, kok dia ikut tertawa, ikut tersenyum, berarti tandanya sehat. Lihat senyum dulu. Iya. Tapi pesan saya satu, kalau tertawa atau tersenyum, carilah teman. Jangan senyum malah sehat dulu. Baik anak-anak semuanya, alhamdulillah pada hari ini kita semuanya bisa berkumpul di tempat yang luas ini. Pak insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Pak insyaallah nanti kita akan belajar bersama dengan harapan semoga sepulang dari tempat ini membawa ilmu yang bermanfaat di dunia hatta akhirah. Amin Allahumma. Salawat ma'assalam semoga tercurah kepada Rasul akhir zaman Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi suri tauladan kita semuanya. Semoga kita bisa ittiba sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal. Baik, kita selawat dulu. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا يا مؤيد يا ممتد يا إمام البدعتين ملك صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد. Anak sekalian, kita pagi hari ini memperingati Isra Mi'raj. Saya yakin anak tidak asing dengan istilah Isra Mi'raj. Isra artinya Isra itu jalan, Mi'raj itu naik. Berarti anak-anak yang kelasnya ada di lantai atas setiap hari Isra Mi'raj menurut bahasa. Benar? Iya. Kenapa ada Isra Mi'raj? Anak-anak perlu tahu. Kalian tahu istilah sekarang yang lagi ngetren, orang itu kalau banyak masalah katanya kurang jalan. Orang kalau terlalu banyak beban biasanya stres, perlu istilah namanya healing. Healing dia bocah. Healing dia bocah. Ya, tahu makanya ibu guru bahasa Inggris healing itu apa? Nah, makanya dijelaskan. Iya. Iya, betul. Apa aku mau? Jos. Iya. Kita suruh gimana sobat mau? Oh, ini mas kata mas. Iya. Baik sekalian, itu jalan. Mi'raj itu naik menurut bahasa. Tapi kalau menurut kitab judulnya Qissatul Mi'raj, ada kitab kecil anak-anak pesantren sing biasanya digelar untuk kegiatan Ramadan. Kitabnya kecil tipis. Qissatul Mi'raj. Rasulullah itu kenapa Isra Mi'rajkan oleh Allah? Di samping itu adalah memang kehendak Allah, ada musababnya. Yo, dari kira-kira sebabnya apa Rasulullah Isra Mi'raj? Tunjuk jari yang kelas 9. Mana kelas 9? Loh, ada kelas 9 ya ini? Oh, Indri boleh, kasih dong. Ada yang kelas 9? Iya, ada rasian Isra Mi'raj itu kejadian luar biasa yang tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa. Juga hanya orang beriman yang mau meyakini adanya Isra Mi'raj. Saya tak cerita sebentar, anak-anak sekalian. Rasulullah itu memiliki istri yang sangat dicintai. Namanya siapa? Khadijah binti Khuwailid. Iya. Sayyidah Khadijah itu seorang janda muda kaya raya, dermawan dan rupawan. Yes. Kemudian Rasulullah sebagai karyawan yang saat itu bekerja dengan Khadijah. Karena di dalam sebuah kisah dijelaskan Khadijah itu memiliki kekayaan 2/3 kekayaan orang Mekah itu punyanya Khadijah. Sugih bledu. Nah, cara ini sugih apa Pak? Sugih bledu. Dipanen 7 turunan ndak habis, dimakan anak-anak sampai 7 turunan ndak habis. Itu Sayyidah Khadijah. Tertarik dengan berondong muda. Iya, namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib.
seorang janda sampai tertarik kepada berondong? Apakah karena tampannya? Dan orang mesti oke. Apakah karena sikap dan perilakunya? Iya, semuanya. Ya karena tampannya, karena sopannya, karena santunnya. Inilah yang menyebabkan Khadijah tertarik di Muhammad. Maka saya pesan pada anak-anak laki-laki, ya, halo, hai, halo, iya, besok pengen mendapatkan calon istri yang cantik apa tidak cantik? Cantik apa tidak? Ya kita cakap ini dia udah pengen dibujuk sih. Pengen punya istri tidak? Ini pun buat stok sudah di gimana? Tata koni baris seret Rono. Kalian laki-laki? Laki-laki tidak? Laki-laki itu diciptakan berpasangan dengan perempuan. Pengen menikah tidak? Cari istri yang soleh apa solehah? Pengen berbeda soleh. Mau pengen berbeda Pak Solihin kapiran dan kamu. Iya, anak sekalian, seorang perempuan itu tertarik dengan laki-laki tidak hanya sekedar dilihat dari tampannya, tapi juga dari sikap dan perilaku. Demikianlah Khadijah. Karena baiknya Rasulullah akhirnya menikah kurang lebih 25 tahun hidup bersama. Namun apa yang terjadi anak-anak? Pada tahun ke-10 kenabian, Allah uji keluarganya Rasulullah yang semula tentram, ayam, sakinah, mawaddah warahmah. Allah uji dengan jatuh sakitnya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, sehingga sampai wafatnya beliau di tahun ke-10 Hijriah, 10 kenabian, mohon maaf, ketika Rasul umur 50 tahun. Bayangkan seorang istri yang kaya, hartanya diberikan pada suaminya semua, tiba-tiba istrinya meninggal dunia. Kira-kira nek cara wong kaliwungu duwe bojo wedok sugih blededuk meninggal dunia, sing lanang kira-kira seneng ora? Pol seneng. Tapi Rasulullah tidak demikian, Bapak Ibu yang saya hormati. Bapak Ibu, Rasulullah tidak seperti itu anak-anak. Begitu tinggal wafat istrinya, betapa sedih Rasulullah, karena satu-satunya wanita yang mendukung perjuangan beliau adalah Khadijah. Kesedihan melanda hati Rasulullah. Pada tahun yang sama, pamanda beliau yang bernama Abu Thalib juga diwafatkan oleh Allah. Hanya saja kalau istrinya itu beragama Islam, pamannya tetap kafir. Pamannya yang melindungi perjuangan beliau tetap dalam keadaan kafir, sampai Rasulullah menangis menuntut pamannya dengan bacaan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Pamannya diam saja. Tiba-tiba datang malaikat Jibril, naik helikopter, turun di depan rumah Rasulullah, menyampaikan innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kok gak ada semua Allah kok gini? Kalian ya, sing ora muni Allah muga-muga muni lara. Sing muni Allah muga-muga sehat terus. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Mungkin ini lucu, Allah dari guru diancam nih loh. Nah kok kenapa ya?
Rasulullah ditegur, wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah pada orang yang engkau cintai, tetapi Allah yang memberikan hidayah. Maka anak sekarang, jika ada orang tua yang ahli sholat, apakah menjadi jaminan anaknya juga ahli sholat? Ketika ada anak ahli sholat, apakah juga menjadi jaminan orang tuanya juga mau ikut sholat? Belum tentu juga. Allah yang menggerakkan hati seseorang. 1 tahun 2 orang yang dicintai wafat, akhirnya di ujung kesedihan. Tahun itu disebut dengan tahun kesedihan atau amul huzni. Nah, agar Rasulullah itu tidak berlarut-larut, bahaya nak. Kalau sampai Rasulullah sebagai seorang Rasul berlarut-larut dan nanti siar Islamnya tidak jalan. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril, malaikat Mikail, ditemani malaikat Israel, 3 malaikat mendatangi Rasulullah ketika Rasulullah sedang duduk bersama sahabat Abu Bakar di pelataran sekitar Ka'bah. Datang Jibril membawa wahyu dan langsung memegang tangan Rasulullah, dipegang, dibawa ke sumur Zam-Zam. Dada Rasulullah dibelah oleh malaikat Jibril. Malaikat Mikail membersihkan dengan air Zam-Zam, dikeluarkan, bersihkan, dihilangkan yang namanya sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan yang umum dimiliki oleh orang, dibersihkan sehingga betul-betul menjadi orang yang sempurna. Nah, merkui operasi malaikat begitu dikembalikan tidak ada bekasnya. Beda, andai kata kok yang operasi hari ini kok buka mudrikah misalnya, kok iso-iso gondongnya malah mutar-mutar karo-karuan, iso-iso malah berdiri barang orang ke pasar, lupi nek jahitannya menungso, kan yang jadi malaikat tidak ada bekasnya. Singkat cerita, ketika selesai diajak berziarah. Inilah pertama kali sunnah ziarah atau ziarah yang dilakukan Rasulullah. Ketika Isra, Rasulullah berziarah kemana? Pertama ke makamnya Nabi Adam alaihis salam. Makamnya Nabi Adam itu sepanjang 30 meter. 30 meter itu belum rekor 7 nah tak sini, nah sampai sana dia berarti. Ini makamnya Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu tingginya 60 dirham. 1 dirham itu sama dengan 50 apa namanya senti. Nah, sehingga kalau 60 kali 50 cm berarti ada 30 meter. Itu tingginya Nabi Adam alaihissalam. Nih mohon maaf, kalau kalian besok berhaji atau umroh kok ke museum melihat sepeda ondel dhuwur terus diomong kuwi sepeda ondel Nabi Adam. Lah wong gek wong loro kok ana sepeda ondel ku sing bengkel sapa? Ya itu hanya kira-kira sepeda ondel seperti itu. Mau wesi-wesi tok dibunkerke diarani sepeda ondel Nabi Adam. Anak-anak sekalian, setelah ziarah sampailah ziarah ke tempat kedua di Bethlehem. Naik apa? Nah ini yang luar biasa. Naik hewan namanya apa? Buruk itu siapa? Buruk itu istrinya Pak Rock. Maka namanya buruk. Ya anak sekalian, buruk itu sejenis hewan seperti kuda, tingginya di bawah kuda, di atas keledai. Itu buruk. Jadi katakan kuda kurang tinggi, dikatakan keledai lebih tinggi. Itu buruk. Dan uniknya buruk, kalau jalan naik, kaki belakangnya seperti hidrolik. Kaki belakang memanjang, kaki depan memendek. Tapi kalau jalanan turun, kaki depannya memanjang, kaki belakangnya memendek. Itu buruk. Sehingga ketika Rasulullah naik di atasnya, itu tidak terganggu dengan jalanan naik dan jalanan
turun. Nah, sekarang ada orang yang gambar buruk. Buruk digambar perempuan berwajah cantik, badannya kuda. Mungkin jenenge wong ngiro. Tidak ada yang bisa menggambarkan bagaimana wujud buruk yang sebenarnya. Karena buruk itu sekali melompat hilang dari pandangan, itu buruk. Naik buruk selesai. Setelah sampai di Bethlehem, kemudian Rasulullah diajak malaikat Jibril untuk menunaikan sholat 2 rakaat yang sekarang di tempat namanya Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa. Di situ sudah ditunggu kurang lebih 24.000 roh para nabi dan para rasul yang diturunkan oleh Allah untuk menunaikan sholat 2 rakaat. Rasulullah menjadi imamnya. Mulai saat Rasulullah jadi imam itulah dikenal dengan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul, dimulai ketika Nabi Muhammad menjadi imam sholat sunnah. Paham anak-anak? Ini jenis, ini bukan nulis loh, ditulis apa enggak? Oke, copy paste ya, nanti yang enggak nulis biar dapat materi. Ini anak-anak sekalian, setelah selesai sholat kemudian Rasulullah Mi'raj, naik ke langit. Langit tingkat 1, ada malaikat yang menjaga langit bertanya siapa? Jibril. Dengan siapa? Dengan Rasulullah. Sudah ada perintah? Sudah ada perintah. Bukakan pintu langit 1, langit 2 sampai langit ke-7. Jibril mengatakan, Muhammad, sampai di sini saya menemani engkau. Silahkan engkau naik sendiri ke Sidratul Muntaha. Karena jika aku naik, maka bukan menjadi kewenanganku, karena bisa jadi akan menghancurkan dan membakar seluruh sayapku karena tidak kuat menahan panas. Rasulullah naik, bingung Rasulullah. Lagi nanti kalau ke atas ketemu siapa, terus matur apa? Turunkanlah ilham Allah. Ketika Rasulullah bertemu dengan Allah, secara langsung beliau menyampaikan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Rasulullah menyampaikan salam kepada Allah Subhanahu, dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu Rasulullah dapat salam dari Allah, tidak egois. Rasulullah mendoakan umatnya, assalamu alayna wa ibadillahi shalihin. Bacaan apa anak? Bacaan tahiyat, satu-satunya bacaan hasil Isra Mi'raj yang masuk dalam kaifiyah sholat itu adalah tahiyat. Paham? Paham. Kemudian turun sebelum subuh sudah sampai di Ka'bah. Pertanyaannya, sholat apakah yang pertama dijalankan oleh Rasulullah? Sholat apa? Sholat subuh, betul. Syariat sholat pertama yang dijalankan Rasulullah subuh. Tapi untuk para sahabat adalah sholat zuhur. Kenapa? Karena Rasulullah habis sholat menceritakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Bakar mengiyakan tentang Isra Mi'raj, sehingga Rasul bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli. Hei sahabat-sahabat, ini adalah hasil Isra Mi'raj, kalian sholat seperti sholat yang aku lakukan. Baik, ini baru muqaddimah. Pak, buat setengah jam itu muqaddimah ini ngajinya tahun sesok. Nggak tahu bener dong? Anak-anak sekalian, kita masuk materi. Sholat 5 waktu sebagai upaya membentuk pribadi. Anak-anak sekalian, ada 5 urgensi, nilai, manfaat, keutamaan sholat bagi manusia. Ada 5 urgensi sholat dalam kehidupan orang itu ada. Yang pertama anak sekalian, kenapa kita mesti sholat?
Wes, ayo. Tangannya dilacung. Siapa yang tahu kenapa mesti sholat? Iya? Iya, Ben, Ben. Kenapa mesti kita sholat? Wajiban. Karena Islam, betul? Itu betul itu. Di dalam kaidah usul fikih dikatakan al-farqu bainana wa bainahum as-shalah, faman taraka faqad kafar. Yang membedakan orang muslim dan tidak itu sholatnya. Kalau tidak sholat berarti kategori kafir. Lah, tapi bukan itu. Sholat itu apa saja? Sholat itu apa? Sholat adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dengan syarat tertentu. Itu kalau kaidah fikih. Jadi sholat itu takbir, diakhiri salam dan perkataan perbuatan. Makanya kalau ada orang sholat tidak boleh diam. Sholat Allahu Akbar mingkamai. Tidak boleh orang sholat memejamkan mata. Orang sholat lisannya diam, tidak membaca, juga tidak masuk kategori sholat. Kui semedi jenenge. Ngerti semedi? Ah, kaya wong topo. Jadi sholat itu tidak af'alun wa aqwalun, kataan dan perbuatan. Maka orang kalau takbiratul ihram mesti tangannya diangkat Allahu Akbar. Laki-laki tangannya kelihatan di atas pundak. Kalau perempuan tangannya di mana? Iya, perempuan cukup di sini karena perempuan harus melindungi harkat dan martabat manusia. Sehingga ketika terjadi serangan langsung iya ke depan. Wah, walau itu cukup ini takbir. Walaupun ada laki-laki yang takbirnya begini, yang pasti jari harus di atas pundak. Banyak sekali anak-anak sekalian hadisnya nanti dibaca di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu mengenai takbir. Pak, takbir menungso kok beda-beda. Ono sing ngene, ono sing ngene, ono sing ngene. Nah, pertanyaannya adalah ketika Rasulullah memberikan contoh kepada sahabat, sahabat yang melihat itu dari sisi mana? Kalau yang melihat dari paling belakang, yo ketoke dijine Rasulullah ngomke ketok nang dhuwur pundak. Kalau sahabat ada di sebelahnya pasti tahu kalau takbir itu pundak yang lurus. Rasulullah itu kalau takbir sampai ketiaknya kelihatan. Itu kalau takbir. Jadi ini lurus. Ini anak-anak. Maka sakit. Di tahun 2000 Pak Solikin pernah ikut diklat sholat khusyuk. Karena di buku judulnya sholat khusyuk larangan ketawa bosankan. Pendidikan sholat khusyuk itu masya Allah. Habis latihan sholat badannya sakit semua. Kenapa? Karena disesuaikan. Nek sujud sikile mancap, batuknya nungsep. Wah, nek saiki kan orang. Yang penting nem. Nah itu yang harus diperhatikan. Kenapa kita mesti sholat? Yang pertama, di dalam Al-Quran surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aqimis sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Ini yang pertama, karena sholat itu fardunya fardu ain yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mengaku beragama nek ngaku Islam sholat, nek ra gelem sholat gak usah ngaku Islam, ya kan? Kok nek TK mengkene Islam yes itu jadinya gue. Iya, anak-anak sekalian, ini yang harus kita perhatikan. Karena itu kewajiban manusia. Sholat itu makanannya hati. Jika anak diberitahu, jika anak susah diatur, maka
pertanda hatinya kering. Jika ada anak diberitahu selalu menjawab dan membantu pada orang tua, itu tanda anak hatinya lapar. Berarti anak tersebut bisa jadi jarang sholat. Nek sregep sholat insya Allah kayak kalian diberitahu manut, Mbak minta tolong bapak kondukin ikut Mbak sini, kalau ditimbali orang tuanya bilang iya sama dalam ada berapa persen? Yang mbak yang ditimbali orang tuanya dalam 7 jari, yang dipanggil orang tuanya jawabnya iya. Rano dalam apa? Wes calon bapak-bapak yang sebelah sini yang ditimbali orang tuanya jawab iya 7 jari ada? Yang ditimbali orang tuanya jawabnya dalam. Ditimbali bapak ibu guru jawabnya dalam. Bagus, tepuk tangan untuk kalian generasi emas soleh dan salehah. Benar kan? Sekarang itu cari anak mau bilang dalam itu susahnya bukan main. Maka bapak-bapak kalian, ibu-ibu kalian biasanya didik anaknya lewat pembicaraan, pembiasaan di rumah setiap hari. Nimbali anaknya yura jangkar, misalnya jenenge anak itu Paidin, kok ragu gede? Nimbali yang mas, gitu kan? Sing wedok misalnya jenenge kok Painem, orang kok 6, nama sanem. Tetap ditimbalinnya dengan Mbak, masak dulu Mbak. Ini untuk memulihkan dan mendidik anak. Jadi yang pertama anak sekalian, sholat itu kewajiban, fardu ain. Berarti kalau sholat itu kewajiban, yang meninggalkan sholat berarti berdosa. Saya tanya, sholat sehari semalam berapa waktu? Berapa rakaat? Berapa Fatihah? Hah? Fatihah kok tahu? Berapa Fatihahnya? Ayo 17 alik. Kalau 17 rakaat berarti Fatihahnya ada 17. Ada berapa rukuk? Berapa rukuk? Rukuknya juga 17. Ada berapa sujud? Sujudnya 17 senami bagus. Sujud 17. Berapa sujudnya? Sujud itu satu rakaat berapa kali? 2 kali kali 17 berapa? 36. Nah, ini wis angel rekaman. Bukan sih sesuk soal ini Mas Bu. Jadi ini soal literasi kalau numerasi. Hitung jumlah rakaat, jumlah rukuk, jumlah sujud, Fatihah ternyata tidak semudah yang kita pikirkan, walaupun kita sudah melakukan. Baik anak sekalian yang saya banggakan. Yang pertama itu ya, sholat wajib. Yang kedua, sholat adalah pembentukan karakter. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat akan mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang itu kalau karakternya baik, sikapnya baik, tidak akan mungkin berbuat yang merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Saya tanya, adakah di antara kalian yang datangnya di atas jam 7? Ada? Ada? Iya. Pernah ada dapat piala bukan Pak kepala sekolah? Piala hadir terlambat. Iya. Yang laki-laki? Halo? Adakah yang tidak sholat Jumat? Oh, cari berarti. Siapa yang sendiri? Siapa yang sendiri? Oh, Mas Noval misalnya. Iya. Contoh. Misalnya
Oke, halo Mas Noval. Agamanya apa Mas? Islam. Sudah sunat belum? Bukan sebelum jalur. Kayak ngerti-ngerti ya. Kalau sudah kita wajib sholat enggak? Wajib. Jumatan enggak? Jumatan. Sholat Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. Di mana sholatnya Mas? Di musala apa di masjid? Masjid langsung dihapus cuma biasa sholat kok sampean di malam itu. Kalau biasa sholat akan sulit dihapusi jangan. Sholat belum dilanggar nggak Mas? Sholat belum dilanggar nggak? Iya, sholat itu dilanggar. Au kama qala Bapak Agus Manto. Langgar musola gitu. Ora dilanggar orang waktu sholat ya ora. Langgar sholat. Jangan begini. Surat sama ya. Sholat akan mendidik kita menjadi orang disiplin. Apalagi sholatnya dengan berjamaah. Sholat jamaah itu pahalanya kolektif kan. Orang yang biasa sholat jamaah hidupnya pasti tertata. Kenapa? Karena praktek sholat jamaah tidak akan mungkin makmum mengingkari imamnya. Pernah nggak kalian sholat jamaah salam bisik? Halo Mas, halo. Ya, pernah sholat jamaah salam lebih dulu dari imamnya? Nggak pernah. Salam harus menunggu imamnya terlebih. Nah, tapi ada cerita gini aja. Tak cerita nih. Zaman Rasulullah ada sahabat namanya Mu'ad bin Jabal. Sahabat Mu'ad itu kalau menjadi imam sholat zuhur lamanya bukan main. Suatu ketika datang makmum, kemudian ternyata si makmum ini tidak sabar. Sahabat itu belum salam, tapi makmumnya salam bisik. Wes, langsung plus hilang. Hari berikutnya sama, begitu lagi. Wah, sebagai imam jengkel kan? Biasanya kalau imam kok dibisi jamaah itu jengkel. Wah, ini makmum kurang ajar gitu lagi. Masa imamnya belum salam, salam bisik. Wah, suatu saat sahabat Mu'ad datang ke Rasulullah menyampaikan bahwa ada makmum yang sholat salamnya mendahului imam. Waktunya dipanggil itu si jamaah. Ditanya, wahai fulan, benarkah engkau biasa makmum dengan sahabat Mu'ad? Kata si fulan ini, ya Rasul, benarkah kamu sering salam lebih dulu sebelum sahabat Mu'ad yang jadi imam ini salam? Betul ya Rasul. Loh, apa kamu tidak tahu kalau sholat jamaah itu harus menunggu salam imam? Kata si fulan, tahu ya Rasul. Kenapa kamu lakukan? Lah sahabat Mu'ad kebangetan no. Ya Rasul, kita hidup di pasar, kita hidup di tempat perekonomian. Masa sholatnya lama sekali? Saya khawatir jikalau kelamaan sholat, nanti jika ada orang punya kebutuhan ingin membeli dagangan saya, mereka terzalim, mereka gagal tidak jadi membeli karena saya tidak ada di tempat, sehingga rugilah saya. Apa kata Rasulullah? Mu'ad, beneran sholatmu suwi? Jawab sahabat Mu'ad, betul ya Rasul. Kira-kira menurut kalian siapa yang disalahkan? Imamnya apa makmumnya? Yang salah imamnya. Kenapa? Imam itu harus tahu kondisi jamaahnya. Kalau hidup di daerah perekonomian, sholatnya secukupnya. Tapi kalau sholat sendirian, silahkan kamu sholat. Rakaat pertama baca surat Al-Baqarah, rakaat kedua baca surat Ali Imran. Boleh. Lah nek sholat dhewean kok dongane ra karo-karoan mesake jamaah. Jujur tak takon, nek sholat tarawih pengen cepet apa pengen sing suwi? Mbak, halo,
Sholat tarawih? Ya, 1 bulan lagi kita sholat tarawih karena hari ini tanggal 1 bulan Sya'ban. Yes. 1 bulan. Nek sholat tarawih pengen sing cepet apa sing suwi? Cepet kuwi patas AC eksekutif atau yang biasa standar pakai telur dengan nasi goreng lain. Sholat itu anak-anak ada yang namanya tumanina. Maka kalau sholat tangannya diikat, Allahu Akbar. Ini menunjukkan orang yang sikap sempurna. Zaman dulu itu kalau sahabat sholat itu tangannya peteng-tengan. Habis Allahu Akbar tangannya masih ini. Nama lintang. Akhirnya turun perintah kalau sholat tangannya diikat. Ada kejadian lagi, ada sahabat sholat menghitung bintang. Akhirnya dia ngomong, sesok saya kalau bekerja dari arah sana karena bintang keberuntungan saya ada di sana. Turun perintah kalau sholat harus melihat tempat sujud. Bayangkan kalau kamu sholat bengkek ke atas, delalah ning ternik ono cicak oyak-oyakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar ini. Batok lagi bono. Itu sholat orang khusyuk, maka pandangan harus melihat ke tempat sujud. Ini pendidik karakter kedisiplin. Nah, nanti bisa dilihat Bapak Ibu guru, anak yang tepat waktu menunaikan sholat pasti tepat waktu menyelesaikan tugasnya. Nah, nek ora jomblo sing salah sing berarti. Yang ketiga, anak-anak sekalian, sholat itu sebagai alat pelebur dosa. Di dalam hadis dikatakan as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainakunna idza istanabal kaba'ir. Riwayat Imam Muslim nomor hadis 233. Sholat 5 waktu itu pelebur dosa. Kamu sholat duhur, halo, ini ditulis orang. Oh ditulis. Kamu sholat duhur, ternyata habis sholat duhur itu ya melakukan dosa kecil. Gremengi koncone cah kae jajan umpah-umpahan ngono wae aku ora dikei misalnya. Itu tak umpetke jajane. Ternyata kamu lupa kalau itu dosa. Begitu nanti kamu sholat asar, dosa yang tidak sengaja ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan catatan tidak boleh cita-cita lakoni dosa. Kata Pak Ustadz, sholat menghapus dosa. Baik, saya sholat duhur. Setelah sholat duhur, nanti saya akan gosip. Habis gosip, nanti saya akan apa biasanya cang ujung cang? Ya gosip apa dua kita kali? Gosip itu digosip makin sip. Makanya kalau orang gosip kok 2 orang tambah 1 mesti tambah lagi. Soalnya apa? Tambah enak membicarakan keburukan orang. Cang sing biasa gosip cewek apa cowok? Tak takon cewek. Sing biasa gosip cowok apa cewek? Sekarang itu kebalik Cang. Perempuan itu kan keturunan Siti Hawa. Laki-laki keturunan Nabi Adam. Adam itu mulutnya kan tertutup. Adam. Maka laki-laki harus diam. Tapi kalau perempuan keturunan Siti Hawa, mulutnya terbuka. Nek ono cewek doyan ngomong berarti sunnatullah. Kuwi kelairane bener. Sing salah nek ono calanan doyan ngomong kuwi salah kebaten. Nah ini anak-anak sekalian, bukan itu yang jadi diskresinya. Baik, sholat akan mampu menggugurkan dosa kita. Tetapi janganlah kita punya cita-cita habis sholat melakukan dosa. Kemudian yang keempat anak-anak sekalian,
Anak-anak sekalian, kira-kira kita hidup itu selamanya apa pasti suatu saat akan mati? Yang laki-laki, Mas, kalian hidup selamanya atau nanti akan mati? Yang calon ibu-ibu yang saya hormati, pengen rungsungi kaya Allah apa mungkin mati? Loh, kok pengen rungsungi apa? Ngerti rungsungi? Ganti kulit, lagi rungsungi. Manusia itu ditakdir oleh Allah, ada batas masa hidupnya. Orang jahat kalau sudah dipanggil, orang mati itu seperti orang mimpi. Dia didatangi oleh orang banyak tahu, tapi pikirannya masih mimpi. Kemudian dia dimandikan, dia tahu kalau dimandikan, tapi perasaannya masih mimpi. Nanti dibaca di buku judulnya Daqaiqul Akhbar. Nah itu cerita tentang kehidupan dan kematian. Namun ketika sudah masuk ke liang lahat, dia sudah mulai galau. Begitu pelayat 7 langkah meninggalkan pemakaman, datanglah malaikat yang akan menanyai amal ibadahnya. Nyawa dikembalikan, dia meraba badannya. Kok dingin? Bajuku kok tipis? Kok kanan kiri tanah? Maka jeritan pertama yang dia lakukan, dia panggil nama orang tuanya. Bapak, ibu, kakak, adik, tapi tidak ada yang dengar. Orang mati suaranya tidak bisa didengarkan orang hidup, tapi suara orang hidup bisa didengarkan orang yang sudah mati. Makanya kamu kalau ziarah kubur gak entuk gremengi wong sing wis mati. Ziarah kubur ketemu makam pusat dan tidak makam gali ya. Ini mati ini keprosok jadi jebol ya. Orang itu tiba kesengajan elek. Dia tahu kalau keburukannya diomongkan, siksanya tambah berat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberatkan lagi. Ada cerita begini. Zaman Bani Israel ada orang kaya raya. Punya 4 anak, anaknya sudah dikasih harta semuanya. Kemudian karena dia sudah tua, dia kumpulkan anaknya. Dia ngomong begini ke anaknya, "Nak, tolonglah besok kalau bapak sudah mati, di antara kalian adakah yang mau menemani bapak 40 hari di kuburan? 50 hartaku, 50% tak kasihkan kalian semuanya." Kira-kira anaknya masih gelem ora? Kon nyonconi Pak nih mati, wis mati ning jero kuburan, anaknya kon ngonconi 40 dino. Kira-kira mau nggak? Dan mau anaknya bilang, "Bapak silahkan diberikan ke saudara bapak, kami sudah cukup." Ngumpulkan saudaranya, "Saudara-saudara, harta saya banyak. Maukah di antara kalian besok kalau saya mati 40 hari menemani saya di dalam kuburan?" Saudaranya tidak ada satupun yang mau. Akhirnya orang tuanya bilang, "Nak, ketika bapak nanti meninggal dunia, tolong buat sayembara. Siapa yang mau menemani bapak 40 hari di dalam makam, 50% harta bapak saya berikan." Akhirnya banyak pengumuman dicari tukang ngonconi mayit. Kira-kira ada yang daftar ya? Sampai si jenazah ini mau dimakamkan, gak ada yang daftar. Kemudian jenazah disiapkan, ada ruangan besar, jenazah harus di tengah, dicor atasnya, ada pintu masuk, pintu keluarnya. Jenazahnya ditaruh di peti di tengah. Untuk keluar masuk nanti kalau ada orang yang mau menemani di dalam kubur, jenazah dibawa masuk. Begitu selesai pintu mau ditutup, tiba-tiba datang seorang laki-laki pakai celana kolor, bawa kampak. Tahu kampak? Ya, kapak itu loh, untuk apa? Ya, mengambil kayu bakar itu loh. Datang, tanya ke keluarganya, "Mas, ini masih berlaku enggak sayembaranya? Kalau ada orang yang menemani dia 40 hari di kuburan,
Terima 50% hartanya masih berlaku enggak? Kata keluar masih Pak. Oke, saya siap. Wah, gligo katokan kolor, gawa kapan, masuk kuburan, pintu ditutup. Wah, tidak gelap. Orang tadi sudah pusing soalnya mikir dunia. Begitu ketahuan dari kecoran ada malaikat munkar nakir datang, si laki-laki tadi melihat kedatangan malaikat. Si laki-laki tadi ngomong gini, "Dai, sampean bodohmu akeh, kisahmu abot, wis ngamal buruk takoni malaikat, bal-balan sampean engko, kae malaikat teko, aku tak nyingkir." Si laki-laki tadi menepi. Karena jenazahnya di tengah, ada ruangannya, ada pintu, ditutup semuanya. Malaikat datang. Si laki-laki tadi dengan santainya bersandar di tanah. Nyadar, wes ngomong kan malaikat diseketake, dibukono misalnya. Malaikat ketika sampai di depan jenazah, ternyata tidak berhenti. Dia bingung loh, nah kok orang ada, nah kok bablas. Ternyata malaikat dua ini mendatangi dia. Dia ditanya, "Lu ngapain? Urung mati kok mlebu kubu?" Kubu ditanya, "Lah sampai ngopo ning kene?" Dia dengan santainya jaga jenazah. "Oh, ya sudah." Malaikat pergi, tidak jadi tanya. Hari kedua, malaikat datang. Tanya lagi, "Loh, Pak, sampai kok masih ning kene?" 40 dino kat malaikat. "Oh, bisa dilakoni lah barise." Hari ketiga datang lagi. "Lah, sampai ning kene iki golek apa?" Dijawab, "Saya cari harta." "Oh, sudah." Pergi lagi. Hari keempat datang lagi. "Harta buat apa?" "Mencukupi kebutuhan anak istri." Pergi lagi. Hari kelima. "Nah, pekerjaanmu apa?" "Saya bukan pencari kayu bakar." Malaikat pergi. Hari ketujuh datang lagi. "Kayu bakarnya kok ngendi?" "Dari hutan." Balik lagi. Datang lagi hari ke-8. "Itu pakai alat apa?" "Pakai kapak." Pergi lagi. Kedua, "Kapak kamu beli apa buat sendiri?" Sampai anak-anak sekalian 40 hari jenazah belum ditanya oleh malaikat, tapi senggoni 40 dino gak iso turu mergo ditakoni terus karo malaikat mergo goro-goro apa? Goro-goro kapak regane piro, digunakake nggo apa, duwite halal apa haram, nek entuk duit nggo apa, diserahke sapa, nggo tuku apa, barange kaya apa, jumlahe piro. Nelu 40 dino. Hari ke-40 dia sudah tidak tahan. Begitu pintu dibuka, dia langsung keluar, disambut tepuk tangan orang banyak. "Hore! Hebat!" Dengan wajah kesal dia ngomong, "Hebat, hebat, 40 dino takoni kapak kok. Hebat, hebat, kae sing mati lu takoni, urip takoni terus. Ngene wae megara karo." Akhirnya dia jalan terus. Dipanggil sama keluarga, "Mas, hartamu 50%. Jawabnya apa? 50% piye? Kata siji takonane 40 dino. Lah nek 50% harta dia aku miliki, berapa waktu aku akan ditanya tentang harta itu?" Dia pulang sampai rumah tanya istrinya, "Mas, piye lulus makan 40 dino?" "Lolos to ya, cakile wae kono." Takon mesti, "Lha ndi Mas? Duit ndi?" "Duit apa, Dek?" "Ya jare 50%. Halah-halah, Dek. Aku 40 dino gak iso turu. Takoni malaikat pun kanake goro-goro perkon. Gara-gara kapak. Beratnya orang di alam kubur itu mempertanggungjawabkan satu harta yang yamili. Nah, ini repotnya. Maka sholat akan menjadi penolong di alam kubur. Kata Rasulullah riwayat Imam Ahmad, "Man hafadhu 'alaiha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Abu Ahmad, orang yang jaga sholatnya besok di alam kubur di hari kiamat diberi cahaya penerang.
Maka orang kalau mendoakan orang mati kuwi mesti dungane jembar dalane padang kubure. Bukan kok kalau dikaya tomat ki orang, tapi terangnya alam kubur karena ngerti lah jam 10 untuk jadi tadi bagus jam 11 ya Allah Gusti para Jumatan seneng sampean ojo aku ya joku ya anak-anak sekalian. Jadi yang keempat, sholat itu adalah penerang di alam kubur. Kalau kalian besok pengen kuburanmu itu terang, jangan lupa untuk menunaikan anak-anak sekalian. Dan yang terakhir anak-anak, sholat itu amal pertama yang dihitung oleh Allah. Awalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah sholat. Amal pertama yang dihitung besok dari kiamat itu sholat. Faidah soluhat sholatuhu soluha sairu amali, wa idha fasadat sairu amali. Nek sholat wapi, sholat rajin, maka amal yang lain dihitung baik oleh Allah. Tapi kalau sholatnya rusak, akan diteliti satu persatu. Betapa susahnya besok ketika kita diteliti betul amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan umur panjang kepada kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk menunaikan ibadah. Semoga Allah istiqomahkan kita untuk menunaikan ibadah sholat. Semoga sholat kita meringankan pertanggungjawaban di sisi Allah dan memudahkan masuk ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan doa kita. Memohon kepada Allah, semoga yang hadir pagi hari ini mendapatkan limpahan taufik hidayah mawana dari Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jika kalian mencari rezeki bisa mendapatkan rezeki yang halal dan barokah. Jika kalian berkeluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'im hamdan yasiru ala al-fasl wa alhamdulillah bagi jalan menciptakan kalimat yang disukai. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-hidayah wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana alhamdu wa laka al-istighfar wa anta musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma ja'alna wa maulana wa dalilna wa azwajana wa ahlana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum asy-syaitan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ta'awun fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa antum taqabbalallahu. Kemudian kita bilang dosa bilang pikiran tetap yang tetes dan bermatur nyumbang sambutan saling ikan tanpa pindah. Aku bilang wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Solikin SPB Mahyudi. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat memberikan manfaat sekaligus amalan bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari sudah rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang berlangsung pada hari ini.
Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati kita semua. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.